Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berbicara tentang Malhamal Kubro itu seperti kita berbicara gedung besar langsung pada lantai yang terakhir. Sulit rasanya kita membayangkan bagaimana lantai itu berdiri tanpa kita memahami pondasi. Maka saya juga harus berbicara sedikit tentang kenapa itu bisa terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, berbicara tentang nubuat atau perang akhir zaman ini dilematis. Di satu sisi nubuat ini memang harus disampaikan. Tetapi di sisi lain dampak negatif tidak boleh muncul dengan pemahaman yang setengah-setengah. Karena apa? Ada beberapa orang yang mengkaji, mempelajari, mendalami tema semacam ini, yang muncul adalah depresi, yang muncul adalah lemah semangat, tidak bergairah. Yang mau haji jadi dibatalkan, nanti ada huru-hara lagi, ya. Yang mau nikah sebentar lagi kiamat. Bahkan ada sebagian orang yang kemudian membaca buku kami, memutuskan untuk tinggal di gunung, menyimpan beberapa ton kurma, ya, memelihara kambing untuk menghadapi akhir zaman, ya. Tentu saja ini menjadi menggelikan. Nah, disinilah nampaknya harus dipisahkan antara memahami nubuat dengan beramal. Beramal tidak boleh dengan panduan nubuat. Beramal ini adalah panduannya seperti apa Rasul memerintahkan. Hijrah ke Syam itu bukan gara-gara kita membaca hadis Ibnu Hawalah tadi alaika bisyam, bukan. Ya, itu dalilnya tidak salah, tetapi prakteknya ini sangat butuh kepada bagaimana realitas. Anak, istri, keluarga yang mau kita tinggal, negeri yang mau kita tuju, kemudian fasilitas yang mau kita lewati dan sebagainya. Ini harus menjadi pertimbangan, bukan hanya baca dalil lalu jual aset. Ya, habis itu kemudian sudah natawakal ala Allah. Tentu tidak sesederhana ini. Kalau itu yang dijadikan sebagai panduan, akan banyak madorot yang ditimbulkan. Apalagi kalau itu dilakukan oleh seorang tokoh yang kata-katanya diikuti. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mohon maaf, mungkin ada beberapa hal yang dalam hal ini kami tidak berani menyampaikan karena tidak semua kebenaran harus disampaikan. Ya, kebenaran yang disampaikan yang berdampak negatif kepada umat nampaknya harus ditunda sampai dia memiliki pemahaman yang benar. Ya, nah disinilah barangkali saya harus memilah mana yang tepat. Dan saya awali, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak salah menangkap dari nubuat-nubuat yang akan kami sampaikan, walaupun endingnya itu serem dan menakutkan. Tapi mudah-mudahan tetap Anda nanti pulang dari tempat majelis ini bekerja seperti semula, berumah tangga, berkeluarga, bekerja dan sebagainya harus tetap ditingkatkan. Kenapa? Nubuat bukan menjadi panduan kita beramal, tetapi itu adalah sebuah media muhasabah bagi kita untuk menggambarkan bagaimana kebenaran Rasulullah SAW. Adapun beramal sehari-hari, maka tetap semuanya seperti kalau kita membuat acara, membuat program, ada SWOT-nya. Ada analisa, kekuatan, kelemahan, ancaman, dan tantangan. Tidak semata-mata ini bagus, kerjakan. Bukan begitu. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dikutip, sudah diceritakan bagaimana huru-hara yang akan terjadi. Memang kalau saya ditanya kemarin, ya Ustadz, menurut antum Imam Mahdi sudah ada atau belum? Ya, kalau bicara probabilitas, tapi ini subjektif, tidak boleh dijadikan dasar ilmu. Ya, subjektif, tidak boleh dijadikan dasar ilmu. Saya menduga sudah ada. Probabilitasnya mungkin 90%. Ya, 9/10. Tetapi kita tidak tahu dia ada di mana, umurnya berapa, kita tidak bisa memastikan. Sekali lagi, yang namanya probabilitas mengandung kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Ya, jangan kemudian satu bupati yang mengatakan Imam Mahdi sudah ada. Ini mohon jangan keliru, ya. Kenapa? Dari sekian tanda yang kita lihat, ya, dari sekian tahun kita mengamati, mengikuti perkembangan, nampaknya makin kesini memang makin mengkerucut. Namun ada satu tanda yang nanti kita tidak bisa menyangkal bahwa memang Imam Mahdi sudah ada. Tanda-tanda itu banyak, tapi di antara sekian tanda, maka ada satu tanda yang ini mutlak dan pasti bahwa Imam Mahdi memang sudah ada di tengah-tengah kita. Selama tanda ini belum muncul, jangan pernah melakukan pemastian. Apalagi seperti Jabar Bolusi yang menggambarkan tanggal berapa Oktober? 24 ya, 24 atau 23 Oktober Imam Mahdi akan keluar. Ya, ini waliyazbillah, ya, kita tidak ingin menjadi peramal, ya. Sebab memang bukan seperti itu cara kita memahami nubuat akhir zaman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah,
fenomena yang terjadi di Arab Saudi pasca wafatnya Raja Abdullah memang mengalami perubahan politik yang cukup drastis. Bagaimana Raja Salman memang memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda. Tidak bisa dipungkiri bahwa di era Abdullah dan sebelumnya, kebijakan-kebijakan itu sangat pro dengan Barat. Kita akan melihat banyak sekali foto-foto Raja Abdullah berangkulan, berciuman dengan George Bush, dengan Obama. Ya, hal yang tidak terjadi pada zaman Raja Salman. Kita lihat bagaimana Obama datang, kemudian azan asar berkumandang, ditinggal oleh Raja Salman. Raja Salman menurut satu riwayat, beliau umur 10 tahun sudah hafid Quran. Beliau levelnya itu hanya gubernur. Tidak layak sebetulnya kemudian tiba-tiba naik sebagai seorang amir. Tetapi faktor kebijakan dan kebiasaan di Arab Saudi menjadikan beliau kemudian diangkat sebagai raja yang paling tepat dibandingkan calon putra mahkota yang lain. Nah, lalu kebijakan-kebijakan beliau ini sangat berbeda. Terlepas ada perbedaan pendapat di antara para ulama mujahidin, tapi kebijakan Salman hari ini jauh lebih menguntungkan umat Islam dan membuat jengkel orang kafir. Ya, baik itu Amerika sebagai pihak Romawi maupun Iran sebagai pihak Persia. Itu bisa dilihat bagaimana ancaman-ancaman Saudi terhadap Iran, terhadap Yaman, terhadap Bashar Assad. Ini sangat kentara sekali. Wallahu a'lam bishawab. Imam Mahdi yang akan Allah tempatkan di kota Mekah pasti akan didukung oleh orang-orang yang memiliki ideologi Imam Mahdi. Melihat kondisi penguasa Saudi pada zaman dulu, ya beberapa tahun yang silam, yang kayak gitu, yang lebih pro kepada Barat, nampaknya mustahil itu akan terjadi. Namun kalau Allah menghendaki, maka persiapan itu sudah Allah lakukan. Ya, pengkondisian masyarakat itu sudah dibentuk. Sebagaimana Syria. Suriah kalau kita baca 20-30 tahun yang silam, kondisi waktu dipimpin oleh Bashar dan Hafid Assad. Lalu kita baca nubuat bahwa itu akan menjadi pusat pemerintahan Imam Mahdi. Akan terjadi tempat Malhamatul Kubro, nampaknya mustahil. Kenapa? Masyarakatnya, anak mudanya tidak ada yang ke masjid. Masjid hanya dihuni oleh anak-anak kecil dan orang-orang yang 60 tahun ke atas. Ya, anak-anak mudanya ini betul-betul tenggelam dalam dunia hedonis. Kemudian mereka hidup di tengah rezim Suriah yang menghalalkan mut'ah. Kemudian mereka dipersulit untuk menikah. Maka anak-anak mudanya umur 30-35 masih bujangan semuanya. Ya. Dan banyak sekali dari mereka yang tidak bisa baca Quran. Bayangkan ya, beberapa ulama, beberapa ustadz kita yang dikirim ke Suriah, di sana tugasnya ngajarin anak-anak muda belajar baca Quran. Aneh bin ajaib. Orang Arab, bahasanya Arab, nggak bisa baca Quran, ya. Dan belajar baca Quran sama orang Indonesia, ini kan ajaib. Tetapi begitulah proses yang ingin Allah lakukan. Ternyata dalam hitungan 5 tahun sejak awal revolusi terjadi di Suriah, hari ini sudah menunjukkan perubahan yang sangat luar biasa. Yang seandainya konflik itu terjadi di Indonesia, nampaknya padam segera, itu ya. Kenapa? Karena secara geopolitik, sosial, dan lainnya tidak memungkinkan untuk bertahan panjang. Ya, bayangkan negeri yang ditinggal berjuang sendirian menghadapi seluruh kekuatan kufur dunia, tapi Allah masih menyisakan orang-orang yang hari ini bisa kita saksikan di layar kaca, di internet, di berbagai macam berita, bagaimana eksisnya kekuatan para mujahidin yang ada di Suriah. Padahal awalnya mereka sipil biasa. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka begitu juga Imam Mahdi yang ada di Saudi, Allah akan siapkan dan mudah-mudahan perubahan politik Arab Saudi yang hari ini membaik, yang dulu menangkap para pemuda yang mau berangkat ke Suriah, sekarang malah dianjurkan untuk berangkat. Ini kan bagaimana 52 ulama menghasung anak-anak muda untuk berangkat ke Suriah, membela kaum muslimin di sana. Padahal 2, 4, 5 tahun yang lalu keputusannya adalah tangkap para pemuda yang mau berangkat ke Suriah. Kalau dulu ada seorang jamaah haji yang berdoa di depan Masjidil Haram, di depan Ka'bah, Allahumma nsuril mujahidin fi Irak, Allahumma ahlikil kafarah Amerika dan sebagainya. Minta agar Allah memberikan kemenangan kepada mujahidin Irak dan Afghanistan. Itu langsung diciduk oleh aparat, dianggap sebagai teroris. Hari ini lihat bagaimana doa para ulamanya. Nampaknya ada kebijakan-kebijakan baru dan ini menuju kepada arah yang lebih baik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka kemunculan Imam Mahdi ini dimulai dari persengketaan 3 anak khalifah setelah wafatnya sang raja. Ya,
Kita tidak bisa menebak, tidak bisa memastikan siapa yang dimaksud dengan Raja Arab yang akan meninggal dunia, yang kemudian 3 keturunannya akan berebutan. Ada yang menganalisa Raja Fahad, nanti yang rebutan adalah Abdullah dan kawan-kawan. Ternyata Raja Fahad meninggal dunia, tidak ada perebutan. Gitu? Oh, bukan Raja Fahad, Raja Abdullah. Oke, Raja Abdullah meninggal dunia. Ternyata kemudian hari ini kita belum menemukan adanya perselisihan. Oh, mungkin nanti Raja Salman. Nah, itulah yang namanya nebak-nebak, ya. Apa yang disebut kali ini besok bisa menjadi salah. Tetapi okelah, hari ini Raja Salman masih hidup. Tapi seandainya, saya katakan seandainya raja yang dimaksud itu adalah Raja Abdullah, lalu akan terjadi perebutan kekuasaan, berarti kemungkinan usia pemerintahan Salman tidak akan panjang. Akan ada kudeta dari orang-orang yang tidak suka dengan kebijakan Saudi, yang itu dilakukan oleh putra-putra mahkota yang lain yang masih pro dengan Barat. Dan kita tahu bahwa memang putra mahkota yang lain pro dengan Barat, bahkan lebih Barat daripada orang Barat. Ya. Oh, kalau Anda lihat foto-foto mereka, gaya hidup mereka, Al-Walid bin Tolal itu istrinya telanjang, gitu kan? Tinggalnya, hidupnya itu di Amerika, di London, di Eropa. Itu orang-orang Arab semacam itu, ya. Nah, kalau mereka tidak tahan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Salman, boleh jadi mereka lah yang akan merongrong. Atau yang kedua, kalau memang raja yang dimaksud dalam hadis ini adalah Raja Salman, ya, maka kemungkinan setelah wafatnya sang raja, nampaknya di bawah Raja Salman ini sudah siap saling cakar dan saling berebutan. Nah, kalau itu sudah terjadi, nampaknya nubuat berikutnya yang akan kemudian menjadi kenyataan, munculnya seorang pemuda yang bernama Imam Mahdi.